kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aki mobil. Pertama-tama itu teman-teman kita akan membahas sejarah dari aki mobil yang akan dijelaskan oleh Astiani. Aki dikenal dengan ditemukan negara pada tahun 1900 yang dilahirkan oleh mobil ini pada tahun 1945. Ditemukannya Hyundai dikenal dengan mobil ini yang tersebar luas di Indonesia. Contohnya adalah Aki GS. Jadi teman-teman yang kedua yaitu kami akan membahas cara pembuatan aki ataupun komponen-komponen yang ada pada aki mobil. Aki merupakan komponen persatuan daya dalam kendaraan nasional. Sampai saat ini komponen utama masih terbuat dari logam timba atau PB. Dan belum ada alternatif yang mampu menggantikannya. Jadi teman-teman di sini untuk bahan utama pembuatan aki yaitu logam timba. Jadi ini cuman apa? Oh. Jadi di sini teman-teman sampai saat ini belum ada alternatif lain yang bisa menggantikan bahan utama untuk pembuatan aki yaitu logam dari timba. Aki mobil bekerja dengan prinsip reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik saat melepaskan arus dan mengalami proses recharger saat diisi ulang. Proses recharger ini biasanya terjadi secara otomatis saat mesin mobil dinyalakan. Jadi teman-teman dari aki ini di dalamnya terdapat sebuah reaksi kimia. Dari reaksi kimia yang terdapat di dalam aki akan menghasilkan energi listrik. Jadi dari energi listrik jadinya kendaraan bermotor ataupun beberapa jenis kendaraan yang menggunakan aki, baterai aki dapat berguna ataupun dapat menyala. Selanjutnya teman-teman kami akan menjelaskan tentang baterai aki ataupun PT mana sajakah yang sudah memproduksi aki mobil. PT Nipres merupakan salah satu PT yang memproduksi aki yang 100% milik Indonesia. Dengan pengalaman membuat aki mobil selama 22 tahun, PT ini mampu memproduksi 2 juta unit per tahunnya. Bahkan perusahaan ini telah bekerjasama dengan Dofan Island untuk menciptakan baterai guna yang domestik. Saat ini, pabrik Nipres ada di Cirensi, Bogor, menjadi salah satu perusahaan aki terbesar di Indonesia milik bangsa. Selanjutnya kami akan membahas apa saja bahan produksi yang ada di dalam aki mobil yang akan dijelaskan oleh Robert. Merkuri merupakan salah satu unsur kimia yang pada tahun periodik mempunyai simbol Hg dan nomor atom 80. Simbol adalah salah satu golongan IPA yang merupakan unsur logam berwarna abu-abu kebiruan. Mempunyai kerapatan yang tinggi, mempunyai massa atom 207,2 atau nomor atom 82 dengan titik lebur 600,05 derajat Kelvin dan titik isi 2023 derajat Kelvin. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih perak-perakan, sedikit semburat ke emas-emasan. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras serta ulet. Logam lunak dan putih turion ini secara kimiawi berupa dengan dua logam stabil lainnya pada golongan 12 seng dan 8. Selanjutnya teman-teman, aki di sini terbagi dalam dua jenis, yaitu satu aki basah dan satu aki kering. Kedua aki tersebut memiliki keuntungan dan kekurangan dan kelebihan yang berbeda yang akan dijelaskan oleh kita. Di sini keuntungan dari aki kering adalah aki kering tidak perlu dilakukan pengisian ulang secara berkala seperti aki basah, dan juga pemakaian aki kering dapat menghemat dana. Kerugian dari aki kering adalah ketika kita menggunakan aki kering, kita harus rutin memanaskan mesin kendaraan, dan juga jangka pemakaian dalam aki kering hanya bisa 2 tahun karena aki kering tidak dapat dilakukan isi ulang. Adapun keuntungan dari aki basah
dibilang nominal murah. Dan juga aki basah dapat dilakukan pengisian ulang dan tidak harus diganti secara berkala. Kerugian dari pemakaian aki basah ialah air yang terdapat pada aki mudah meluap dan mudah tumpah ketika terkena guncangan. Dan pemakaian aki basah harus sering diisi ulang dan sering melakukan pengecekan rutin. Jadi teman-teman, di sini dapat kita perhatikan di gambar depan, ini merupakan bagan atau komponen-komponen yang ada pada dalam aki mobil. Yang pertama yaitu ada tutup ventilasi. Ini merupakan tutup untuk mengisi air ke dalam aki basah. Yang kedua yaitu ada terminal baterai yang panjang, yaitu adalah kalau di sini teman-teman, itulah kalau yang tutup positif namanya katoda dan yang negatif namanya anoda. Ini nanti dari sini dapat menimbulkan energi listrik dari reaksi kimia yang ada nanti di dalam. Yang kedua yaitu ada seterusnya ada kotak baterai, ada pembatas pemisah sel, ada elektrolit penghubung sel dan plat baterai. Nah, di sini teman-teman, ini adalah gambaran aki pada saat di charging dan di saat sebelum digunakan dan sesudah digunakan. Yang pertama yaitu posisi aki sebelum digunakan ataupun dalam keadaan normal. Yang kedua yaitu pada saat charging ataupun pengisian. Setelah charging, kesampingnya itu reaksi yang ditimbulkan setelah penchargingan. Lanjut, ini juga hampir sama, itu hampir sama dengan yang di atas. Reaksi setelah terjadi penchargingan, discharging, dan akhirnya akan menimbulkan energi listrik dan dapat menghidupkan lampu. Dapat kita lihat seperti gambar yang di atas. Nah, di sini teman-teman, ini merupakan unsur ataupun bahan-bahan yang ada dalam aki basah. Dapat kita lihat ada SO2, ada H, ada PB, ada SO4-2, ada H, PB, dan ini merupakan unsur-unsur ataupun senyawa kimia yang ada di dalam aki basah. Dan teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, untuk kutub negatif dan kutub positif yang ada di dalam aki yaitu dinamakan dengan katoda dan anoda. Jadi dari katoda dan anoda ketika dihubungkan dan disambungkan ke dalam sebuah bola lampu akan menimbulkan reaksi dari reaksi kimia menjadi energi listrik dan dapat menghidupkan lampu seperti ada pada gambar yang di atas. Nah, di sini teman-teman, ini adalah gambaran yang ada di dalam aki mobil. Yang pertama yaitu di sini saya minta maaf teman-teman karena di sini gambarnya kurang jelas. Jadi saya minta maaf karena memang gimana ya, kurang bagus saat kami mengambil gambarnya dari Google. Dapat kita lihat di sini ada beberapa gambar, ada beberapa warna. Yang pertama ada warna merah, hitam, dan biru, dan ada garis kecil di tengah. Yang ini adalah elektrolit. Ini adalah berfungsi untuk melindungi bagian-bagian dalam atau komponen-komponen penting yang ada dalam aki mobil. Ini merupakan beberapa komponen penting yang ada di dalam aki mobil. Yang kedua yaitu antara ibaratnya satu bar ini dengan yang bar yang lain itu berkisar sekitar 1 sel atau 1 cm. Yang kedua yaitu ada sel konektor. Ini gambarnya yang warna putih. Warna putih ini teman-teman. Selanjutnya ada gambar plat positif, itu ada di gambar yang warna merah. Selanjutnya ada gambar plat negatif, itu ada di gambar yang berwarna biru. Terakhir ada di sel sperator, itu ada di komponen yang kecil teman-teman, ada di antara di tengah-tengah di antara warna biru dengan warna merah. Yang kecil ini teman-teman, ini namanya sperator. Dan terakhir ada plat sperator, yaitu yang di atas teman-teman. Jadi
Nah, teman-teman di sini juga dapat kita lihat ini adalah kondisi aki pada saat terisi penuh dan saat aki berada di dalam kondisi aki dan dengan bermuatan yang kosong. Yaitu di sini teman-teman ada aki pada saat bermuatan penuh, yaitu katodanya berwarna merah dan di anodanya itu hanya ada titik-titik warna hitam dengan dua buah seperti kelereng yang berwarna hitam. Tapi di saat dia kosong ataupun tidak bermuatan apapun di dalamnya, itu dia teman-teman stabil, tidak berwarna, contohnya seperti ini. Kalau tadi dia bermuatan di sini berwarna merah, sedangkan kalau dia tidak bermuatan itu hanya berwarna putih. Itu menandakan aki tidak memiliki muatan atau sedang kosong di dalamnya teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulannya, aki merupakan suatu baterai penting bagi dunia. Karena apa? Aki adalah baterai yang dapat menghidupkan berbagai macam baik kendaraan bermotor, peralatan listrik maupun barang-barang elektronik yang lainnya. Jadi teman-teman, dari presentasi kita hari ini, keinginan saya adalah semoga di Indonesia aki menjadi lebih maju lagi. Supaya apa? Karena saya yakin dan percaya ketika Indonesia maju dalam perindustrian di bidang baterai, khususnya dalam bidang baterai, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang maju karena memiliki proses produksi baterai yang sudah baik. Karena apa teman-teman? Karena kalau sekarang untuk kita memproduksi sebuah baterai itu masih membutuhkan bantuan teknologi dari negara luar. Karena apa? Negara kita belum mampu menguasai ataupun belum memiliki teknologi yang memadai untuk membuat baterai mobil atau aki teman-teman. Jadi sekian dari presentasi kami. Terima kasih.